وقليل من الآخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Mahasiswa dan mahasiswi yang rahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat keamanan, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melakukan ibadah ya kepada Allah tabaraka wa taala. Perlu kita ketahui bahwa nikmat kesehatan dan nikmat keamanan ya setelah nikmat iman adalah merupakan di antara nikmat-nikmat yang besar yang perlu kita syukurin. Oleh sebab itu kata para ulama kita, kenapa Allah tabaraka wa taala di dalam surat Quraisy ketika mengingatkan ya orang-orang Quraisy untuk menyembah Allah, ya Allah sebutkan di antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka hendaklah mereka menyembah Rabb hadzal bait, yani Rabbul Ka'bah, yakni Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kepada mereka nikmat makanan, yang dengan adanya nikmat makan tersebut maka hilanglah rasa lapar, dan juga Allah berikan kepada mereka nikmat aman yang menghilangkan rasa takut. Kata para ulama kita, kenapa Allah sebutkan di antaranya nikmat keamanan, padahal Allah banyak memberikan nikmat-nikmat yang lain kepada orang-orang kafir Quraisy? Ya, karena memang nikmat keamanan itu merupakan salah satu nikmat yang sangat besar. Ya, tanpa ada keamanan maka banyak nikmat-nikmat yang lain tidak menjadi berharga. Ya, orang punya rumah mewah, punya harta banyak, punya tanah luas, tapi kalau tidak ada nikmat keamanan maka seakan-akan nikmat yang lain tidak berharga. Maka ketika kita mendapatkan nikmat keamanan tersebut, ya sepantasnya lah kita memanfaatkan nikmat tersebut untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan tunggu dicabut nikmat keamanan dulu. Ya, dulu di Aceh pernah Allah cabut sementara nikmat keamanan tersebut, sehingga rasa ketakutan ya di mana-mana. Sekarang Allah kembalikan nikmat itu, ya nikmat keamanan. Maka mari kita manfaatkan nikmat keamanan ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita hadiri, ya kita ramaikan rumah-rumah Allah, ya minimal 5 kali dalam sehari semalam. Jangan tunggu nikmat itu dicabut baru nanti minta kepada Allah, ya Allah kalau nikmat, kalau kami aman, kami akan ke masjid. Ya, tapi sekarang ketika aman itu ada, ayo ramaikan masjid-masjid Allah, ramaikan rumah-rumah Allah, dimulai dari waktu subuh. Saat sekarang ini kadang-kadang kita sedih melihat sebagian masjid seakan-akan ya masyarakat atau seakan-akan penghuninya sangat sedikit, ya. Seakan-akan sebahagian merasa ketakutan luar biasa untuk datang ke masjid, ya. Padahal bukan karena rasa takut, bukan karena tidak aman, tetapi karena rasa malas, ya, yang masih meliputin ya sebahagian kaum muslimin. Ya, maka sekali lagi, sebelum nikmat itu dicabut, nikmat keamanan itu dicabut, ya maka mari kita manfaatkan nikmat keamanan tersebut, ya. Jangan sampai Allah marah sama kita karena tidak mau memanfaatkan nikmat aman tersebut untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, ya, dan Allah datangkan nikmat atau Allah datangkan ya kebalikan ya dari keamanan tersebut, ya kekacauan, ya keributan, ya dan seterusnya. Tentu ini yang tidak kita inginkan. Mahasiswa dan mahasiswa yang rahmati Allah, ya pada malam hari ini kita ingin mengambil beberapa pelajaran, ya.
berkaitan dengan ukhuwah ya, Islamiyah, persaudaraan ya di dalam Islam ya. Berkaitan dengan persaudaraan dalam Islam ini Allah menyebutkannya di sejumlah ayat, dan secara khusus Allah sebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Memang secara umum surat Al-Hujurat ini adalah salah satu surat yang sangat perlu ya, sangat penting untuk kita tadabburi, kita ambil pelajaran-pelajarannya ya. Apalagi di saat terjadi hal-hal yang kurang baik ya, atau gesekan-gesekan yang kadang-kadang terjadi di antara kaum muslimin ya. Kadang-kadang fenomena yang terjadi di tengah-tengah sebagian kaum muslimin adalah terjadi gesekan satu kelompok dengan kelompok yang lain, padahal mereka sesama orang-orang Islam ya. Maka surat Al-Hujurat ini termasuk salah satu surat yang sangat dianjurkan oleh para ulama kita untuk kita tadabburi, untuk kita ambil pelajaran-pelajaran, karena surat Al-Hujurat ini memberikan kepada kita panduan, pedoman bagaimana seharusnya kita bersikap sesama kaum muslimin. Dan gesekan-gesekan itu terjadi, atau pertengkaran-pertengkaran terjadi di antara kaum muslimin atau di tengah-tengah kaum muslimin, penyebabnya adalah karena tidak memperhatikan pedoman-pedoman tersebut, karena tidak memperhatikan rambu-rambu tersebut. Padahal Allah sudah memberikan rambu-rambu itu. Mahasiswa dan mahasiswa rahmati Allah, kita kembali kepada, ya tentu kita tidak panjang lebar ke dalam surat Al-Hujurat, tapi kita ambil salah satu suratnya ini, salah satu ayatnya, yaitu berkaitan dengan ayat yang ke-10 ya. Ya, firman Allah tabaraka wa taala, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara saudara kalian. Selanjutnya kata Allah, wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan ya rahmat. Allah memulai dengan adatul hasr ya, dengan kalimat innama. Ya, innama artinya dalam bahasa Arab ya tufidul hasr, ya, menunjukkan pembatasan. Sehingga sebahagian ulama kita menerjemahkan ayat ini bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya ya yang bersaudara itu adalah orang-orang beriman saja. Ya, sesungguhnya yang bersaudara itu hanya orang-orang beriman. Maksudnya bersaudara dengan persaudaraan yang hakiki, bukan hanya saudara sebatas kepentingan, bukan hanya bersaudara sebatas ucapan ya. Ketika Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, ini menunjukkan, kata para ulama kita, pembatasan bahwa persaudaraan yang sebenarnya adalah persaudaraan yang dilakukan oleh orang-orang beriman ya. Yang pertama, bahwa persaudaraan orang beriman itu persaudaraannya akan kekal sampai nanti ke akhirat, tidak hanya sebatas di dunia. Berbeda dengan persaudaraan yang dibangun oleh orang-orang yang tidak beriman, cenderung persaudaraannya hanya sebatas di dunia. Bahkan kadang-kadang persaudaraannya, persatuannya sebatas kepentingan. Ketika kepentingan itu tidak ada, maka persaudaraannya pun, persatuannya pun bubar. Bisa dipahami ya? Maka Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan orang-orang beriman itu tidak hanya sebatas di dunia, bahkan nanti langgeng sampai ke akhirat. Bagaimana persaudaraannya sampai ke akhirat? Sebagaimana diceritakan oleh Rasul SAW, bahwa nanti orang-orang beriman ketika dia masuk ke dalam surga dan dia tidak mendapati sebahagian teman-temannya yang dulu bersama dia di dunia, sama-sama ngaji, sama-sama sholat, sama-sama belajar. Orang beriman yang masuk surga tadi, dia akan meminta kepada Allah agar saudaranya yang sama-sama dulu di dunia belajar,
sama-sama di dunia dulu mengaji, sama-sama berbuat baik di dunia dulu, untuk juga dimasukkan ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Maka subhanallah, nikmat yang luar biasa ketika kita bersaudara, ketika kita berukhuwah, bersaudara bersama orang-orang yang beriman. Adapun persaudaraan orang-orang kafir, apa yang terjadi? Ketika dia masuk neraka, maka dia meminta kepada Allah agar teman-temannya menjadi tebusannya. Maksudnya apa? Biar temannya, anaknya, cucunya masuk neraka, yang penting dia keluar. Coba bayangkan, jauhnya perbedaan antara persaudaraan orang beriman dengan persaudaraan orang-orang kafir. Maka itu yang pertama. Kenapa Allah batasi? Ya, karena sesungguhnya hanya orang-orang beriman yang bersaudara. Maksudnya bersaudara yang sesungguhnya. Karena persaudaraannya tidak hanya sebatas di dunia, tetapi juga nanti sampai ke akhirat. Maka nanti Allah di dalam ayat yang lain juga mengatakan, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin, kata Allah. Kata Allah, al-akhilla, ya, persaudaraan-persaudaraan di dunia ini, persatuan-persatuan di dunia ini, ya, nanti pada hari kiamat menjadi perseteruan, menjadi permusuhan. Semua persatuan, semua perkumpulan di dunia ini, kata Allah, kecuali perkumpulan persatuan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena persaudaraan mereka diikat di atas keimanan. Maka oleh sebab itu, bangunlah persaudaraan kita dengan teman kita, dengan keluarga kita, si suami dengan istrinya, si bapak dengan anaknya, si kakak dengan adiknya, si abang dengan adiknya. Dibangun persaudaraan itu di atas keimanan. Jangan dibangun di atas sebatas nasab, sebatas kepentingan. Ya, kenapa? Karena persaudaraan yang langgeng itu, yang hakiki itu adalah persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Mahasiswa dan mahasiswa yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itu nanti kita lihat Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan, ya, al-ukhuwatu fid din athbat min ukhuwati fin nasab, kata beliau. Persaudaraan di atas agama, persaudaraan karena seagama, seiman, itu lebih kuat dibanding persaudaraan sedarah, persaudaraan senasab. Ya, ini kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Persaudaraan yang dibangun di atas keimanan itu lebih kuat dibanding persaudaraan senasab. Kenapa? Kata Imam Al-Qurtubi, fa innal ukhuwata fid din la tanqati'u binqita'in nasab. Karena persaudaraan seagama, persaudaraan seiman tidak terputus karena perbedaan nasab. Ya. Adapun persaudaraan senasab, sedarah, bisa putus karena perbedaan agama. Jelas ya? Ini kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Persaudaraan di atas keimanan itu tidak putus meskipun berbeda nasab. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah persaudaraan yang dibangun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Rasulullah punya banyak sahabat. Ada yang orang Arab. Siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sejumlah sahabat yang lain orang Arab. Ada yang bukan Arab. Siapa contohnya? Salman Al-Farisi. Beliau bukan orang Arab, orang Persia. Ya, kira-kira sekarang orang daerah-daerah Iran sana. Jauh nasabnya itu. Nggak ketemu, mungkin ketemunya di Nabi Adam. Siapa lagi? Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi. Ada lagi Bilal Al-Habashi, orang Habasyah, orang Ethiopia. Ini negaranya beda, jauh. Nggak tahu kemana ketemu nasabnya, jauh sekali. Ya, tetapi meskipun mereka berbeda nasabnya, tidak putus persaudaraannya. Kenapa? Karena persaudaraannya dibangun di atas keimanan. Begitu juga kita di sini. Ada kita yang dari Aceh,
Ada ustadz yang dari Medan, ada yang dari Subulus Salam, ada dari Singkil, ada dari macam-macam. Itu bukan, tidak memutus kita, karena kita disaudarakan di atas keimanan. Sehingga walaupun nasab kita berbeda, persaudaraan kita tetap. Inilah yang diinginkan oleh Islam. Sehingga persaudaraan kita itu sangat kuat karena memang dikuatkan dalam Al-Quran, dan sangat luas karena kita diikat oleh satu agama. Adapun persaudaraan senasab bisa putus karena perbedaan keimanan, sebagaimana Allah memutus persaudaraan antara Nuh dengan anaknya yang tidak beriman. Kenapa? Beda agama, beda iman, meskipun satu darah, ya, tidak bisa saling mewarisi, ya. Maka persaudaraannya ketika hanya satu nasab tapi beda agama, sebatas di dunia. Di akhirat nanti nggak bisa nyambung lagi, selesai, mati, selesai, ya. Tetapi ketika dibangun di atas keimanan, insya Allah nanti langgeng sampai ke akhirat. Mahasiswa dan mahasiswa yang rahmati Allah, dan tentunya ukhuwah di dalam Islam ini, ya, adalah sesuatu yang membutuhkan praktek, ya, bukan hanya teori, ya. Karena agama kita ini agama praktek, bukan hanya agama teori. Teorinya ada, jelas, tetapi juga harus dipraktekkan. Tanpa praktek, maka teori itu tidak bernilai. Ini yang kadang-kadang terjadi saat sekarang ini. Bagaimana sebagian ajaran Islam sebatas tataran teori, diseminarkan, didiskusikan, tapi setelah seminar selesai, diskusi selesai, buku ditutup, dan ilmunya tidak dipraktekkan. Berapa banyak seminar-seminar berbicara tentang pengentasan kemiskinan, diadakan di hotel-hotel mewah, pembicaranya dapat amplop, pesertanya dapat amplop, tapi orang-orang miskin yang berada di sekitar tempat seminar tetap miskin. Kenapa? Nggak dipraktekin, sebatas teori. Begitu juga, ya, maka Islam tidak ingin agama seperti itu. Islam itu menggabungkan antara ilmu dengan amal. Bicara tentang kebersihan, dipraktekkan. Bagaimana kebersihan kamar mandinya. Bicara tentang kerapian, dipraktekkan. Bagaimana kerapian kamarnya. Begitu juga bicara tentang persaudaraan, dipraktekkan. Apa yang harus kita tunaikan terhadap saudara-saudara kita. Mahasiswa dan mahasiswa yang rahmati Allah, maka nanti Rasulullah memberikan gambaran konkretnya, bagaimana bentuk ukhuwah tersebut. Di antaranya kata Rasulullah, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dah. Kata Rasulullah, orang beriman yang satu dengan yang lainnya itu seperti sebuah bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, bangunan ini, kenapa bangunan ini bisa tegak? Tentunya karena satu dengan yang lain saling menyokong, saling menguatkan. Coba bayangin kalau bangunan mau kita dirikan, kata tiang kanan, aduh saya nggak bisa saya nggak mau ini, saya absen dulu seminggu. Kata tiang kiri, nggak bisa, saya sebulan ada acara. Kata tiang tengah, saya belum bergabung dulu. Apa yang terjadi? Rubuh ini bangunan. Begitu juga Islam, ya. Islam juga harus saling menguatkan, bukan malah saling meneror, saling menjatuhkan, enggak. Ketika kita ingin penerapan syariat Islam, ya, termasuk ketika kita bicara di kampus kita ini, di tempat kita ini, saling menguatkan, ya, antara ustadz dengan mahasiswa, antara mahasiswi dengan ustadzah, harus saling menguatkan. Kalau, ya, mahasiswi meneror ustadznya, wah, untuk apa? Mahasiswa meneror ustadznya untuk apa? Sholat berjamaah udah nggak jalan itu programnya, rusak. Ya, harus ada kerjasama. Pesantren ma'had sudah buat peraturan, maka didukung oleh mahasiswa mahasiswi, ustadznya mendukung, pengurus mendukung, harus seperti itu, saling menguatkan. Ya, sudah dibuat jadwal piket, saling menguatkan. Kalau masing-masing merongrong, saya nggak mau piket hari ini, kamu dulu. Dia pun bilang apa? Nggak mau saya, capek saya, udah berantakan. Sebagus apapun gedungnya, kalau nggak kompak, kalau nggak saling menguatkan, maka akan rusak. Ini harus kita bangun, ya. Juga kata Rasulullah SAW, ya, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Kata Rasulullah, perumpamaan orang beriman itu dalam kasih sayangnya, dalam saling bantu membantunya,
ya, mathalul jasad, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahari wal humma. Kalau satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh anggota badan ikut apa? Ikut sakit, ikut bergadang, ikut demam. Ya, coba kita lihat bagaimana tubuh kita ini. Ketika gigi sakit, apakah mata bisa tidur dengan nyaman? Enggak. Apa hubungannya mata dengan gigi? Jawabannya karena satu sistem. Ketika kita jalan kaki tersandung batu, mulut ngomong, aduh. Apa hubungan kaki dengan mulut? Jawabannya adalah karena satu sistem. Rasulullah memberikan permisalan yang sangat luar biasa. Bagaimana orang beriman itu sama sistemnya seperti tubuh kita ini. Satu sakit, semuanya ikut merasa sakit. Kalau ini satu senang, semuanya ikut merasa senang. Seperti itu orang umat Islam. Tapi saat sekarang ini kita dipecah belah. Termasuk apa yang sekarang sedang terjadi dengan saudara-saudara kita di Palestina. Siapapun dia, dibelah bumi manapun dia, mau dia di Amerika, mau dia di Palestina, mau dia di Subulus Salam, mau dimanapun dia, ketika dia beriman maka dia saudara kita, maka dia seakan-akan satu tubuh dengan kita. Begitu juga ketika saudara kita di Palestina yang sekarang sedang dizolimi oleh orang-orang Yahudi. Mereka dizolimi, rumah mereka dihancurkan, keluarga mereka dibunuh. Mereka merasakan kehilangan, merasakan kesedihan. Sebagai wujud ya ukhuwah persaudaraan kita, maka kita juga ikut merasakan kesedihan itu. Ya, bagaimana saudara kita di Palestina diputus listriknya, rumahnya hancur. Ya, bagaimana sedihnya ketika kita kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber makanan. Bahkan ada beberapa keluarga yang anaknya meninggal, ada yang 2 orang, 3 orang. 1 orang saja meninggal dari anggota keluarga kita, luar biasa kita sedihnya. Bagaimana kalau ternyata seorang bapak kehilangan 2 orang anak, 3 orang anak, luar biasa sedihnya. Yang kadang-kadang sebahagian orang karena belum merasakan sedih seperti itu. Dan katanya sangat menyedihkan, ada sebagian orang yang kurang baik ya komentarnya terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Karena terjadi perbedaan-perbedaan kecil. Kita katakan, apapun perbedaan yang terjadi, selama dia adalah orang Islam, dia orang beriman, dan dia dalam kondisi terzolimi, dia dalam kondisi membutuhkan bantuan, maka kita punya kewajiban untuk membantu saudara-saudara kita tersebut. Rasulullah SAW menceritakan bagaimana seorang laki-laki yang menolong, mohon maaf, seekor anjing. Seekor anjing kehausan. Maka laki-laki ini, kata Rasulullah, ketika dia mengambil air dan keluar dari sumur, apa yang terjadi? Dia melihat anjing itu kehausan. Maka terdetak dalam hatinya, anjing ini merasa kehausan sebagaimana tadi aku merasa kehausan. Maka dia pun berpikir untuk apa? Mengambil air. Dia turun lagi ke sumur tersebut dan menciduk air dengan apa? Dengan sepatunya. Ya. Padahal sulit, tapi dia lakukan itu. Dia harus naik ke atas sumur dengan apa? Menggunakan tangannya, maka dia gigit sepatu yang berisi air tersebut. Dia keluar dengan susah payah dan selanjutnya memberikan air tersebut kepada seekor, mohon maaf, anjing. Setelah dia berikan minum, kata Rasulullah, fasyakarallahu lahu wa ghafaralah. Maka Allah pun mengucapkan berterima kasih kepadanya, memberikan pahala kepada orang yang telah memberikan minum seekor anjing. Wa ghafaralah, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena dia menolong seekor anjing yang sedang kehausan. Maka kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, bagaimana kalau yang ternyata sekarang sedang membutuhkan bantuan itulah manusia? Bahkan kalaupun dia kafir, kita bantu ketika dia sedang membutuhkan bantuan, apalagi ketika dia dizolimi, maka kita mendapatkan pahala. Kalau dia kafir, bagaimana kalau itu adalah saudara kita, sama-sama beriman, sama-sama orang Islam? Subhanallah, maka akan lebih besar lagi pahalanya. Maka alasan apa kita tidak membantu saudara-saudara kita di Palestina saat sekarang ini? Kalau menolong anjing saja, mohon maaf, kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan ganjaran terbaik dari Allah. Bagaimana kalau kita menolong manusia, dan manusia itu adalah saudara kita sesama beriman, dan mereka sedang sangat membutuhkan bantuan? Maka oleh sebab itu,
Saya mengajak dari saya pribadi dan kita semua, mari kita ya memberikan menunjukkan ya bukti ukhuwah kita, bukti keimanan kita ya kepada saudara-saudara kita yang memang sangat-sangat membutuhkan bantuan, secara khusus kepada saudara-saudara kita yang sedang berada di negeri Palestina, dengan berbagai macam hal yang bisa kita lakukan, tentunya dengan cara-cara yang terbaik ya, tidak dengan cara-cara ya yang terlarang. Ya banyak cara yang bisa kita lakukan. Kalau dia yang memiliki kekuasaan, maka dia bisa memanfaatkan kekuasaannya itu untuk apa? Menggerakkan orang-orang yang di bawah kekuasaannya agar membantu saudara-saudaranya di Palestina. Kalau dia seorang penulis, dia bisa membuat tulisan yang menjelaskan keadaan saudara-saudaranya di Palestina, tulisan yang mengajak para pembacanya untuk membantu saudara-saudaranya di Palestina. Kalau dia seorang penceramah, dia bisa manfaatkan kesempatan-kesempatannya dia berceramah untuk menceritakan apa sebenarnya yang terjadi di Palestina, untuk menggerakkan orang-orang yang mendengarkan ceramahnya membantu saudara-saudaranya di Palestina. Kalau dia memiliki harta, maka dia bisa menyalurkan hartanya melalui lembaga-lembaga resmi yang memang menggalang dana secara resmi dan disampaikan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kalaupun dia tidak memiliki apa-apa, maka minimal dia masih bisa memiliki doa yang dia panjatkan kepada Allah, karena kita tidak tahu doa mana yang dikabulkan oleh Allah. Maka masing-masing kita kalaupun tidak memiliki hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan, maka minimal berdoalah untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina, mendoakan kesabaran untuk mereka, mendoakan kebaikan, mendoakan agar Allah memberikan kemudahan, membebaskan mereka segera dari penjajahan ya Yahudi. Ini yang bisa kita lakukan. Maka jangan sampai kita pura-pura tidak tahu, sampai kita diam, atau bahkan malah yang lebih tidak baiknya adalah lancang mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tuduhan-tuduhan yang tidak baik kepada saudara-saudara kita di Palestina, padahal mereka saat sekarang ini sedang sangat-sangat membutuhkan bantuan, membutuhkan uluran tangan kita. Maka bentuk bantuan apapun yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan, lakukanlah, selama itu bukan bentuk hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Minimal kita tidak lupa untuk mendoakan ya saudara-saudara kita tersebut ya yang saat sekarang ini sedang membutuhkan bantuan, membutuhkan ya uluran tangan kita, membutuhkan uluran tangan dari kita semua. Mahasiswa dan mahasiswa rahmati Allah tabaraka wa taala. Dan berkaitan dengan Palestina ya, tentunya Palestina ini memiliki sejarah yang panjang. Kita bisa membaca ya sejarahnya, dimulai dari mana dimulai dari Nabi Musa ya alaihissalam ya. Tetapi dalam waktu yang singkat ini mungkin kita tidak ceritakan panjang lebar ya, tapi kita bisa ya barangkali mundur ya kurang lebih sekitar 100 tahun ya, kita ke belakang. Sekarang kita pada 2023. Kalau kita mundur kurang lebih 100 tahun ke belakang, sekitar tahun 1914 ya, di mana 1914 Masehi mulai kedatangan para penjajah Eropa ya, orang-orang Perancis, orang-orang Inggris ya, orang-orang Italia dan beberapa negara Eropa lain yang mendatangi Jazirah Arab untuk apa? Menjajah negeri-negeri Arab ya, karena negeri-negeri Arab itu negeri-negeri yang kaya raya, termasuk negeri Palestina. Palestina itu negeri yang kaya raya, negeri yang subur, sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Kata Allah, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi daerah sekitarnya. Dan Masjidil Aqsa itu terdapat di Palestina. Allah katakan barakna haulahu, kami berkahi daerah sekitar Masjidil Aqsa tersebut. Ini ya adalah negeri Palestina. Maka para ulama kita menceritakan bagaimana Palestina itu adalah negara yang subur ya, menghasilkan buah tin, menghasilkan buah zaitun, menghasilkan kurma, menghasilkan kacang almond dan beberapa ya sumber pertanian yang lain. Secara fisik subur. Maka tidak heran kalau penjajah-penjajah ya Eropa tersebut ngences mereka untuk mendatangi negeri-negeri Arab itu, termasuk negeri Palestina.
Karena mereka memang mencari itu, mencari sumber daya alam itu, termasuk kita di Indonesia. Betapa suburnya Indonesia ini, maka menjadi rebutan negara-negara asing. Ya, Palestina secara fisik subur, secara rohaninya juga subur, karena Palestina itu adalah negerinya para nabi. Sejumlah nabi, kalau kita baca sejarahnya, menjadikan Palestina daerah dakwah mereka. Dimulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, dan sejumlah nabi-nabi yang lain, ya, menjadikan salah satu daerah dakwah mereka adalah negeri Palestina. Maka Palestina itu negeri para nabi. Ketika kita melihat sekarang bagaimana orang-orang Yahudi, semoga Allah melaknat mereka, menghancurkan negeri Palestina, maka pada dasarnya mereka sedang menghancurkan negeri para nabi. Dan negeri Palestina itu juga adalah negerinya para ulama. Para ulama yang bukunya sekarang kita baca, menjadi panduan kita dalam memahami Islam. Bagaimana kita bisa paham sholat dengan baik, bagaimana kita bisa paham akidah dengan baik, bagaimana kita bisa paham akhlak dengan baik. Di antara buku yang kita baca itu adalah buku yang ditulis oleh para ulama yang mereka berasal dari negeri Palestina. Di antara mereka adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah lahir di Gaza. Gaza itu adalah bagian dari negeri Palestina. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Asqalan itu adalah salah satu negeri di Palestina. Maka Palestina itu juga adalah negerinya para ulama. Maka ketika orang Yahudi sedang menghancurkan Palestina, maka mereka pada hakikatnya sedang menghancurkan negeri para ulama kita, negerinya Imam Syafi'i rahimahullah. Belum lagi di Palestina itu terdapat apa? Masjidil Aqsa. Para ulama kita mengatakan Masjidil Aqsa itu adalah kiblatnya pertama kaum muslimin. Ya, kiblat pertama kaum muslimin. Ya, ketika perintah sholat turun sekitar tahun 10 kenabian, ya, sekitar tahun 10 kenabian, ya, sampai nanti 16 bulan Rasulullah pindah ke Madinah, maka sholatnya kaum muslimin itu menghadap Masjidil Aqsa, ya, menghadap Masjidil Aqsa. Ya, jadi dimulai dari tahun 10 kenabian semenjak di Mekah sampai nanti 16 bulan di Madinah, kaum muslimin sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Ya, sebagaimana diceritakan oleh Al-Barra ibnu Azib. Kata Al-Barra ibnu Azib yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, kami dulu di Madinah, aku dulu di Madinah, kata Al-Barra ibnu Azib, sholat bersama Rasulullah selama 16 bulan menghadap Masjidil Aqsa. Ya, kenapa? Karena memang kiblat pertama kaum muslimin itu adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu terdapat di Palestina, ya, yang sekarang digerogoti oleh orang-orang Yahudi. Ya, nanti tahun 1948 orang-orang Yahudi memproklamirkan bahwa Palestina itu adalah negeri mereka. Ini adalah pencaplokan, ini adalah kezoliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang sampai sekarang mereka meminta dukungan internasional, bahkan didukung oleh negara-negara kafir. Untuk apa? Memproklamirkan bahwa Palestina itu adalah negeri mereka. Ini adalah sebuah kebodohan, ini adalah sebuah kebohongan. Palestina mereka proklamirkan yang itu adalah negerinya orang Palestina, tapi diproklamirkan oleh orang-orang Yahudi sebagai negara mereka. Maka ketika orang-orang Palestina melakukan pembelaan diri, memperjuangkan kemerdekaannya, sebagaimana ini dilakukan oleh orang-orang Indonesia terhadap Belanda, apa kata orang-orang Yahudi? Orang Palestina melakukan teror kepada orang Yahudi. Ini sebuah pernyataan yang, ya, penuh kebohongan. Merekalah orang-orang Yahudi, semoga Allah melaknat mereka, yang meneror orang-orang Palestina. Coba bayangkan ketika kita di rumah kita datang perampok, datang maling, mengusir kita dari rumah kita. Ketika kita melakukan pembelaan, apa kata si perampok? Kamu menyelukai saya, kamu menyakiti saya. Itulah yang sekarang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka maling teriak maling, merekalah maling sebenarnya, merekalah teroris sebenarnya.
Karena kaum muslimin punya hak untuk membela diri. Dan penjajahan itu, kata ya para ahli sejarah, jangankan bicara agama, bicara kemanusiaan, termasuk kita di Indonesia, di undang-undang, pembukaan undang-undang kita dinyatakan bahwa penjajahan itu ya harus dihapuskan dari permukaan bumi ini. Sebuah kezaliman. Artinya apa? Bicara secara kemanusiaan saja, penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu tidak layak, tidak benar. Apalagi kalau kita berbicara secara agama. Maka kalau sebagian orang, kami tidak mau bicara agama, bicaralah secara kemanusiaan. Kalau betul rasa kemanusiaannya, maka dia pasti akan membela Palestina dan mengutuk orang Yahudi. Apalagi kalau kita bicara secara agama, maka kita sangat pantas untuk mengutuk orang-orang Yahudi yang telah menzolimi ya kaum muslimin. Dan ternyata kejahatan orang-orang Yahudi itu telah dikabarkan oleh Allah ya jauh-jauh hari, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Maidah ayat ke-82. Apa kata Allah? La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina asyraku. Al-Maidah 82. Kata Allah, sungguh benar-benar kalian akan mendapati orang-orang yang paling kejam permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah yang pertama orang Yahudi. Benarlah pernyataan Allah di Al-Maidah 82. Dan selanjutnya siapa? Orang-orang musyrik. Maka benar pernyataan Allah bahwa Yahudi itu adalah orang yang paling keras permusuhannya terhadap umat Islam, termasuk paling keras permusuhannya terhadap orang-orang Palestina. Mahasiswa dan mahasiswa yang rahmati Allah tabaraka wa taala, ya, semoga informasi sekilas ini bisa memberikan gambarannya apa sebenarnya yang sedang terjadi ya di negeri Palestina saat sekarang ini. Maka yang sebenarnya adalah orang-orang Yahudilah yang menteror orang-orang Palestina karena mereka adalah penduduk asli Palestina ya, dan mereka dipaksa untuk keluar dari negerinya, dan mereka ingin orang-orang Yahudi tersebut menguasai negeri Palestina tersebut. Baik, kita kembali ya, kita tutup dengan beberapa poin, 2 poin lagi. Yang pertama kita sebutkan tadi adalah bahwa Masjidil Aqsa yang terdapat di Palestina adalah ya kiblat pertama kaum muslimin, sampai nanti turun firman Allah surat Al-Baqarah ayat 144. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Selanjutnya kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, kami telah melihat wajahmu berbolak-balik mengadah ke atas langit. Ngapain? Berdoa kepada Allah. Rasulullah ketika di Madinah, setelah pindah ke Madinah dan masih kiblat kaum muslimin ke Masjidil Aqsa, meminta kepada Allah agar kiblat dirubah ke Mekah. Kenapa? Karena ternyata ketika kiblat kaum muslimin ke Masjidil Aqsa sama dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap Islam ini sama dengan agama Yahudi. Artinya apa? Ya sama-sama agamanya kurang lebih. Maka mereka pun mengajak Nabi Muhammad untuk masuk ke agama Yahudi. Rasulullah nggak mau. Rasulullah ingin beda dengan orang-orang Yahudi. Nggak mau sama. Maka Rasulullah terus berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah kabulkan. Turunlah Al-Baqarah 144. Kata Allah, falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Wahai Muhammad, kami akan palingkan ya kiblatmu kepada kiblat yang engkau ridhoi, yang kau sukai. Selanjutnya kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Silahkan ya kembalikan atau pindahkan kiblatmu menghadap Masjidil Haram. Baik, sehingga ketika turun Al-Baqarah 144, mulailah kaum muslimin salatnya menghadap kiblat ya, menghadap apa namanya Baitullah ya, menghadap Ka'bah ya yang ada di Mekkah. Ya, baik. Maka nanti di Madinah itu ada namanya Masjid Kiblatain. Ya, karena di masjid itu pernah dilakukan salat dengan 2 kiblat. Ya, baik. Dan yang kedua, Masjidil Aqsa itu ya adalah negeri atau tempat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita ziarahi. Ya, dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah. Maka kata Rasulullah, jangan kalian melakukan kunjungan khusus
kecuali ketiga masjid. Yang pertama kata Rasulullah, Masjidi hadza, maksudnya Masjid Nabawi di Madinah. Yang kedua adalah Masjidil Haram di Mekkah, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Ya. Pernah salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa keutamaan Masjidil Aqsa?" Ya, kata Rasulullah, salat di Masjidil Aqsa itu ada beberapa riwayat. Ada riwayat yang menyebutkan 250 kali lebih baik. Ada riwayat menyebutkan 500 kali lebih baik. Ada riwayat menyebutkan 1000 kali ya lebih baik ya dibanding masjid-masjid yang lain selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, kata Rasulullah, datangilah masjid itu dan sholatlah di dalamnya. Maka Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk mendatangi Masjidil Aqsa dan melakukan sholat di dalamnya. Ya, sebagaimana Rasulullah memerintahkan sahabatnya ya untuk mendatangi Masjidil Aqsa dan sholat di dalamnya, maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita untuk bisa sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, dan sholat di Masjidil Aqsa sebelum ajal menjemput kita. Ya, berazamlah, bertekadlah untuk bisa melakukan sholat di 3 masjid ini. Ya, Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya semoga Allah kabulkan doa kita sempat sholat di 3 masjid itu sebelum ajal ya menjemput kita. Ya, kenapa? Karena Masjidil Aqsa ini termasuk salah satu masjid yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita ziarahi. Jangan sampai sudah keliling-keliling dunia, sudah pergi ke Perancis, pergi ke Amerika, tapi Makkah belum dikunjungi, Madinah belum dikunjungi, ya, Masjidil Aqsa belum dikunjungi. Ya, ini menjadi pertanyaan besar. Maka sempatkan, ya, apalagi ketika dalam kondisi aman nanti Masjidil Aqsa, kesempatkan untuk berkunjung ke sana karena memiliki keutamaan yang nanti buminya akan menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat. Adapun berkunjung ke negeri kafir, menghabiskan uang, ya, justru kadang-kadang akidah kita rusak, justru kadang-kadang mendatangkan kemaksiatan. Maka saya mengingatkan kepada kita yang punya kelebihan uang, khususkan perjalanan ke 3 masjid ini. Jangan sampai uang habis tapi 3 masjid ini belum ya terkunjungi, padahal dia punya kesempatan untuk ya mengunjungi masjid tersebut ya. Baik, ini yang kedua, bahwa Masjidil Aqsa itu adalah merupakan masjid yang sangat dianjurkan untuk kita kunjungi karena memiliki ya lipat ganda pahala untuk kita sholat di dalamnya. Dan yang ketiga, Masjidil Aqsa ini adalah masjid kedua yang dibangun di permukaan bumi ini. Ya, ini ditanyakan oleh salah seorang sahabat ya. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata sahabat ini? Wahai Rasulullah, masjid mana yang pertama kali dibangun? Kata Rasulullah, Masjidil Haram. Selanjutnya masjid mana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Masjidil Aqsa. Berapa jarak antara keduanya? Kata Rasulullah, 40 tahun. Jadi Masjidil Aqsa itu adalah masjid kedua yang dibangun dibangun di permukaan bumi ini. Ya, dibangun di permukaan bumi ini, nanti diperbaikin ya secara turun menurun oleh para nabi. Maka itu masjid dibangun oleh para nabi, diperbaiki oleh para nabi, dan selanjutnya sekarang mau dihancurkan oleh ya orang-orang Yahudi laknatullah alaih. Kalau rumah kita saja mau dirusak kita akan marah, apalagi kalau masjid kita mau dirusak, karena itu simbol keislaman kita, simbol harga diri kita. Apalagi kalau yang mau dirusak adalah Masjidil Aqsa, masjidnya para nabi, masjid yang menjadi tempat persinggahan Rasulullah ketika beliau ingin Mi'raj ya, ke langit. Di situ Rasulullah sholat bersama para nabi, tentunya memiliki sejarah yang luar biasa, memiliki nilai yang luar biasa, sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap negeri Palestina sekarang pada hakikatnya adalah penjajahan terhadap kemanusiaan, dan yang kedua penjajahan terhadap status keagamaan kita, status akidah kita. Tentunya sebagai orang beriman kita tidak akan rela, karena itu adalah merupakan salah satu simbol dari keislaman, simbol dari keimanan. Meskipun dengan demikian tentunya kita menyikapinya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian ya beberapa hal berkaitan dengan ukhuwah, termasuk bagaimana ya ukhuwah kita dengan saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah ya memudahkan urusan saudara-saudara kita ya di Palestina, ya
menerima para syuhada mereka, memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit di antara mereka, ya, dan memberikan kebebasan ya untuk ya Masjidil Aqsa, dan memberikan kebebasan untuk saudara-saudara kita di Palestina dari penjajahan Yahudi dan orang-orang yang bekerja sama dengan mereka. Dan kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita diberikan kesempatan untuk bisa ya berziarah ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.